Udah record? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Kepada yang terhormat Bapak Prafajar Suksesano Mutakin, STMT, CPLN Eslog, selaku dosen pengampu mata kuliah Logistik. Di sini kami dari FRI 027 ingin mempresentasikan tugas 5 e-logistik mengenai resume artikel berjudul Cloud Computing in Supply Chain Management, an Overview. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Nugraha Akbar, yang kedua ada Muhammad Rafa Ghazwana Akris, dan yang ketiga ada saya sendiri, Mursid Anam Al-Hafid. Slide selanjutnya mengenai introduction akan dijelaskan oleh teman saya, Akbar. Oke, selanjutnya adalah introduction. Cloud computing sendiri telah muncul sebagai teknologi yang berkembang pesat dan semakin banyak perusahaan yang bersedia mengadopsinya untuk meningkatkan efisiensi. Menurut IDC atau International Data Corporation, investasi dalam teknologi baru seperti cloud computing meningkat sekitar 18% per tahun dan diperkirakan akan mencapai 80% dari pengeluaran teknologi informasi hingga tahun 2020. Selanjutnya adalah definisi cloud computing. Definisi cloud computing adalah model layanan teknologi informasi di mana layanan komputasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak disediakan sesuai permintaan kepada pelanggan dengan cara yang mandiri tanpa bergantung pada perangkat dan lokasi. Untuk cloud computing sendiri ada 3 jenis. Yang pertama yaitu public cloud. Untuk public cloud itu semua penggunanya bisa mengakses. Lalu ada private cloud. Untuk private cloud sendiri sesuai dengan namanya private, hanya beberapa orang yang bisa mengakses dan hanya orang yang diberi akses yang bisa membuka cloud-nya. Lalu yang terakhir ada hybrid cloud. Ini adalah kombinasi antara dua infrastruktur, yaitu infrastruktur public cloud dan private cloud, di mana di hybrid cloud ini bisa memungkinkan pengguna untuk membuka file tertentu. Selanjutnya, service models cloud computing. Ada 3 jenis. Yang pertama itu Infrastructure as a Service atau IaaS. IaaS itu platform tempat bisnis dapat memanfaatkan peralatan dalam bentuk perangkat keras seperti server, ruang penyimpanan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah Platform as a Service. Model PaaS itu tingkat abstraksinya lebih tinggi dibandingkan model IaaS. Model PaaS itu berfokus pada penyediaan akses mentah pada infrastruktur virtual atau fisik. Lalu yang terakhir adalah Software as a Service atau SaaS. Model SaaS adalah model pengiriman perangkat lunak yang menyediakan akses sesuai permintaan ke aplikasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai Cloud-based Supply Chain Management. Untuk yang pertama itu, Cloud-based Supply Chain Management dirancang untuk membantu perusahaan meningkatkan tingkat layanan mereka dengan mengkoordinasikan mitra jaringan rantai pasok yang di antaranya ada retail, pemasok, dan distributor. Lalu poin selanjutnya itu ada dapat mengumpulkan data penjualan melalui internet, melakukan analisis dasar, dan akibatnya mengeksekusi perakiraan permintaan statistik yang lebih akurat untuk semua peserta rantai pasokan. Selanjutnya ada Cloud Computing in Supply Chain Activity. Poin pertama yaitu untuk berguna untuk manajemen inventaris, gudang, dan transportasi. Lalu selanjutnya berfungsi sebagai basis data yang berisi banyak data tentang berbagai pemasok. Lalu selanjutnya menciptakan manfaat signifikan bagi perusahaan yang bertransaksi dengan banyak pemasok. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai benefit Cloud-based Supply Chain Management. Yang pertama itu ada efisiensi biaya, yang terdapat 3 poin diantaranya yaitu pengurangan investasi awal, biaya operasional yang lebih rendah, dan pengurangan biaya. Lalu selanjutnya ada penyederhanaan proses yang memiliki 3 poin diantaranya ada akses terpadu, kemudahan berbagi informasi, dan pendaftaran anggota mudah. Lalu selanjutnya ada fleksibilitas
yang diantaranya ada aplikasi beragam, akses lokal, independen, agility pasar, dan yang keempat ada visibilitas, yaitu diantaranya ada konektivitas waktu nyata, pengambilan keputusan yang efisien. Lalu untuk poin kelima itu mengenai skalabilitas, yang diantaranya ada kontrol kapasitas, respon cepat, dan untuk yang keenam yaitu mengenai keberlanjutan dari cloud-based supply chain management ini, benefitnya. Jadi untuk yang pertama itu ada teknologi IT hijau atau green IT dan pengurangan emisi karbon dioksida. Next. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai risk and limitation. Yang pertama itu ada poin mengenai customize. Kurangnya kustomisasi atau layanan standar tidak selalu memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan yang dapat menghambat respon pasar. Lalu selanjutnya ada security, yaitu mengenai keamanan data, risiko infiltrasi dan penguasaan data oleh pesaing. Lalu selanjutnya ada adaptation, yaitu pola pikir usang atau perlu perubahan budaya dan waktu untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Yang selanjutnya ada resources, yaitu mengenai ketersediaan, khawatir tentang gangguan layanan dan akses internet yang tidak stabil. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan atau conclusion mengenai semua slide yang telah dipaparkan oleh kedua teman saya sebelumnya. Yaitu yang pertama ada manfaat cloud computing, yaitu memberikan efisiensi biaya, fleksibilitas, skalabilitas, serta visibilitas waktu nyata atau real time. Yang kedua yaitu penerapan oleh perusahaan 3PL atau third party logistik, yaitu perusahaan 3PL telah berhasil menggunakan cloud computing ini untuk menjadikan perusahaan mereka menjadi lebih baik dan juga visibilitas jaringan pelanggan mereka menjadi meningkat. Selanjutnya yaitu poin ketiga mengenai tantangan keamanan dan kustomisasi. Jadi masalah keamanan data dan keterbatasan kustomisasi cloud dapat mempengaruhi daya saing perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan besar yang berfokus pada teknologi IT atau IoT. Mungkin sekian presentasi dari kami FRI 027 mengenai resume artikel berjudul Cloud Computing Based an Overview. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.